Selamat malam, Bang. Selamat malam, Bang Lanjut, Ferry. Bang. Ya, oke. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Merdeka. Merdeka. Pertama, saya sangat terinspirasi dengan 3 pemantik di awal yang sebetulnya lebih historikal ya, menceritakan tentang bagaimana sebuah proses kebangsaan terjadi. Lalu kita mengalami sebuah dinamika yang luar biasa juga, baik dalam konteks Indonesia maupun dalam konteks bagaimana Indonesia sejajar dengan negara lain. Nah, dulu kita bisa bilang bahwa tak apa, Belanda masih jauh. Tapi itu semua sudah hilang, sekat itu sudah hilang. Karena sebetulnya paradigma yang terjadi adalah pada saat Coca-Cola bisa menembus sampai ujung kampung, harusnya semua hal juga bisa menembus ke ujung kampung. Artinya Indonesia berada pada posisi global. Nah, bagaimana menyikapi hal ini? Kita tergelitik dengan 2 pembicara yang tadi itu menyatakan bahwa ada proses inovasi dan ada proses adaptasi juga tentunya yang harusnya bisa terjadi dalam konteks bernegara ini. Banyak tips misalnya, berpikir global tapi kita tetap bertindak lokal. Ini bagus. Karena memang persoalan-persoalan kemanusiaan, persoalan-persoalan prinsip SDGs dan sebagainya itu memang dibungkus dengan kepentingan universal. Namun dalam proses bagaimana merealisasikannya ini tentunya harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Jadi mungkin bagi saya, bagi Bang Herma dan lain-lain yang menjadi agent global juga, ini sebuah tantangan ya Bang Herma ya. Karena memang cita-citanya luhur gitu. Globalisasi itu sangat luhur. Bagaimana menjadikan semua bangsa setara, bagaimana semua aspek ekonomi bisa berjalan tanpa sekat. Nah ini merupakan sebuah tantangan juga. Ketika nilai-nilai universal ini kita accept, kita terima, harusnya kita juga harus bisa membaca sampai di mana sekarang nilai ini berkembang di masyarakat Indonesia. Nah, satu kondisi kritis yang disampaikan Pak Wakil Wali Kota tadi terkait dengan kondisi pendidikan, terkait dengan bagaimana sebetulnya kondisi anak-anak muda, kondisi masa-masa sekolah saat ini yang banyak kehilangan waktu, banyak kehilangan momen. Nah, sedangkan kita di depan kita sehari-hari ini 4.0 ini melekat. Anak-anak kita akan lebih familiar dengan games dibandingkan dengan lagu-lagu kebangsaan dan lain-lain. Ini fakta. Nah, saya juga ingin merefleksikan bahwa tadi malam saya masih terima telepon dari sekelompok petani yang mereka ditangkap atas tuduhan mencuri buah sawit misalnya. Ini masih terjadi pada saat malam tanggal 17. Nah, lalu saya juga setuju dengan teman-teman tentunya. Ada platform tanah air yang menjadi prinsip dasar bernegara ini. Namun ketika kita bedah lagi, apakah kedaulatan atas tanah air ini masih tetap dimiliki oleh Indonesia? Itu sebuah tantangan. Karena bicara tanah dan air, bicara tentang kedaulatan pangan, kedaulatan negara. 70% investasi di Kalimantan Barat tentunya bersinggungan dengan investasi domestik dan
luar. Nah, ini juga menjadi sebuah refleksi. Apakah proses penguasaan sumber daya alam kita sudah cukup merata? Nah, sehari-hari saya memang memfasilitasi ya sebuah komunikasi antara Indonesia dengan market Eropa. Saya melihat bahwa kita tidak bisa lagi menghindar dari sebuah platform. Saya katakan platform ini demikian ya. Mungkin bagi kita menghasilkan sebuah produk itu sesuatu yang mudah. Tetapi kalau produk itu tidak masuk dalam platform kapital, itu akan menjadi hanya untuk subsisten. Nah, kondisi-kondisi ini yang harusnya juga direfleksikan sebagai bagian dari upaya melindungi bagaimana petani-petani kita ke depan tidak terjebak dalam platform global semata. Dan yang terakhir saya pikir, memang ada gap dalam konteks data dan lain-lain. Tetapi juga ada peluang untuk melakukan adaptasi misalnya dengan teknologi beta. Teknologi beta ini adalah sebuah proses monitoring, proses untuk mengakses bagaimana inovasi dan lain-lain itu tadi bisa diselaraskan dengan kebutuhan lokal. Dan melalui platform data juga, kita tentunya bisa menentukan saat ini kita di mana. Nah, hal terakhir yang ingin saya sampaikan sebagai pemantik adalah mungkin kita perlu lagi mengembalikan sikap-sikap pelayanannya, baik kita sebagai pemerintah, baik kita sebagai masyarakat sipil, baik kita sebagai asosiasi maupun siapa. Kita harus merefleksikan. Kita sebenarnya memperjuangkan apa dan berjuang dengan siapa dan untuk siapa. Ini yang saya pikir akan menjadi kekuatan karena jika kita bergerak masing-masing, maka kita akan rapuh. Tetapi jika kita bersatu, itu sudah dibuktikan dengan modal dasar saya pikir 76 tahun yang lalu hanya dengan kebersamaan dan persatuan kita bisa merdeka. Saya pikir itu sebagai pemantik awal. Selanjutnya saya serahkan kepada co-host. Share, silakan. Terima kasih Bung Loren. Pemaparannya dahsyat, luar biasa ini. Kita dibawa kepada kondisi di mana ada kaum-kaum termarginal yang perlu diperhatikan. Kemudian pentingnya sebuah proses kesetaraan ekonomi tanpa sekat, masuk ada nilai-nilai universal di situ. Yang lebih menarik sebenarnya soal 70% investasi di tingkat lokal itu bersinggungan dengan sektor domestik dan luar. Mungkin luar di sini asing lah kali kan. Artinya masyarakat masih menjadi subdomain dari sebuah kekuatan yang sangat besar yang itu sangat sulit dibendung. Kita lanjut langsung ke pemateri berikutnya, Bung Ireng Maulana. Silakan Bung Ireng. Waktunya kita persilakan. Setelah pemaparan Bung Ireng, kita nanti mulai langsung diskusi lebih lanjut. Silakan Bung Ireng. Ya, terima kasih Bang Ridho. Saya share ini ya. Ya. Terima kasih Bang Ridho. Pertama, saya ucapkan terima kasih
Yang kedua, saya mohon izin bicara untuk pemantik-pemantik sebelumnya dan para senior yang ada di dalam forum ini. Bung Irang, sebentar. Ya. Biasanya kalau yang pakai PowerPoint ini nggak dapat poin. Tapi lanjutlah, lanjut Bung Irang. Ya. Pertama ada tiga topik soal rekonstruksi, soal kebangsaan, dan soal 4.0. Jadi yang pertama mungkin saya ingin menyegarkan kembali pikiran kita soal rekonstruksi. Rekonstruksi ini kata kerja, jadi dia mengandung satu ide soal adaptasi. Jadi rekonstruksi ini sesuatu yang akan terus kita lakukan sebagai upaya melakukan perubahan terhadap situasi sebelumnya yang dalam pikiran kita itu sudah rusak atau perlu diperbaiki. Jadi jangan lupa rekonstruksi ini satu proses yang terjadi. Selama status quo ada, maka perubahan itu harus terus dilaksanakan, harus terus dilakukan. Jadi dia semacam siklus. Itu yang namanya rekonstruksi. Tapi kalau kita bawa kepada kesadaran politik gitu. Jadi rekonstruksi ini berkaitan erat dengan yang namanya perubahan mendasar atau perubahan langsung di dalam kehidupan masyarakat. Di mana perubahan itu menyelesaikan persoalan masyarakat. Jadi kata kunci dari rekonstruksi itu, yang kita rubah itu adalah masyarakat yang awalnya punya banyak persoalan menjadi tidak punya persoalan. Itu yang namanya rekonstruksi. Jadi kita juga jangan lupa rekonstruksi ini memerlukan waktu. Dan waktu melakukan rekonstruksi ini tidak bisa diprediksi perwujudannya itu. Jadi di situ saya coba segarkan gitu makna soal rekonstruksi ini. Jadi rekonstruksi ini tidak melulu soal sesuatu itu sudah rusak gitu, tidak. Tapi ini soal adaptasi. Kan kita tahu ya rumusnya ya. Dalam dunia ini bukan yang terkuat, tapi yang paling mampu beradaptasi yang akan bertahan. Ya, dinosaurus itu kuat, tapi tidak mampu beradaptasi, musnah. Gitu. Manusia memiliki kemampuan adaptasi. Dia terus melakukan rekonstruksi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mereka. Itu poin pertama saya. Gimana Bang Ridho? Ada ya poinnya ya? Dapat poinnya. Lanjut. PowerPoint-nya dilanjut. Ya. Ini baru kelihatan lulusan Amerika ini. Ya. Lalu terus soal kebangsaan gitu ya. Jadi kan dia menjadi satu menjadi satu ide gitu, rekonstruksi kebangsaan. Jadi kebangsaan itu harus kita mulai dengan ini ada diri kita sendiri masuk ikut serta di dalam satu ekosistem. Kita sebut itu komunitas, kita sebut itu masyarakat, kita sebut itu warga. Kebangsaan itu dimulai itu dulu gitu. Ada keterlibatan gitu. Seorang individu ke dalam satu kelompok yang lebih besar. Nah, ketika ada keterlibatan itu gitu, maka di situ akan ditemukan yang namanya itu integrasi atau kesatuan. Integrasi dan kesatuan inilah ya yang memotivasi banyak orang di dalam komunitas itu untuk memastikan bahwa kepentingannya itu terjamin. Nah, kalau kita bicara bangsa berarti kepentingan nasional bangsa, kepentingan nasional rakyat yang harus dijamin dengan cara tadi kita berintegrasi dari individu menjadi satu warga atau komunitas. Jadi itu kebangsaan itu soal itu gitu. Jadi kebangsaan itu tidak sakral kalau berkumpulnya kita yang
apa ya, dengan menggunakan cara integrasi itu tidak menjawab kepentingan dasar ketika kita menjadi satu bangsa atau satu negara. Itu juga sampai ke level paling bawah, di provinsi, di kabupaten, di kota, di desa. Jadi kebangsaan itu kompleks, ya, kebangsaan itu kompleks karena keterlibatan begitu banyak potensi individu supaya kepentingan itu bisa terjamin. Karena kita bernegara berarti kepentingan nasional, karena kita bermasyarakat berarti kepentingan masyarakat. Tapi kan banyak terjadi apa ya? Irregularities gitu, atau distorsi di dalam kita memastikan kebangsaan ini bermanfaat gitu untuk individu yang sudah memasukkan dirinya di dalam komunitas tadi. Jadi kebangsaan itu sebenarnya mengandung nilai yang namanya kualitas kehidupan. Kualitas kehidupan. Jadi kalau kualitas kehidupan itu tidak bisa ditunjukkan ya, di dalam kebersamaan itu, maka rasa kebangsaan ya bisa menjadi sesuatu yang ambigu, menjadi sesuatu yang tidak lagi relevan untuk ya, dilakukan cara-cara integrasinya. Kira begitu. Ya, saya lanjutkan. Saya pikir itu keyword gitu, rekonstruksi kebangsaan tadi, supaya kita jangan melulu bicara kalau bicara rekonstruksi kebangsaan ini berarti akan ada perpecahan, berarti ini akan ada kekacauan, berarti ini akan ada disintegrasi. Bukan soal itu, bukan hanya soal itu gitu. Itu hanya dampak. Nih. Ini data intelijen tahun 2012, tapi mereka memprediksi untuk tahun 2030. Kan semua pasti pernah baca novel apa tuh yang namanya Fleet ya, judulnya itu. Jadi begini. Jadi kalau kita bicara rekonstruksi kebangsaan, maka kita harus melihat global trend. Seperti yang sudah disinggung oleh Bang Loren tadi. Coca-Cola itu bisa menyentuh bahkan sampai ke ujung kampung. Padahal itu hanya satu visual gitu, bahwa kehidupan global itu jauh lebih besar begitu pengaruhnya itu ketimbang hanya sekedar visual kita melihat Coca-Cola itu sampai ke ujung kampung. Pertama, memang hari ini kita saksikan betul itu sudah tidak ada lagi ya, negara yang menjadi hegemonik. Kalau kita lihat kan sebelum di masa Perang Dingin kita melihat dua kutub hegemonik, Soviet dan Amerika Serikat. Setelah Uni Soviet tumbang begitu, maka Amerika memposisikan dirinya sebagai hegemon untuk panggung politik internasional. Tapi itu sudah mulai surut hari ini, ya, dalam 10 tahun terakhir, dengan lahirnya bahasa Soekarno itu New Emerging Force, kekuatan negara baru. Yang kita bisa lihat hari ini yaitu Tiongkok. Jadi Tiongkok ini menunjukkan titik keseimbangan baru di dalam kancah perpolitikan global. Terus ada yang kedua, kita pasti tahu ya Mark Zuckerberg gitu. Kita pasti tahu Jeff Bezos, kita pasti tahu Elon Musk, kita pasti tahu Jack Ma. Orang-orang ini ya, bukan presiden, bukan kepala negara, bukan raja. Tapi potensi individunya itu setara negara. Setara negara gitu. Mereka ini individu, non-state actor, tetapi kekuatan itu sejajar gitu dengan negara. Sehingga kemanapun mereka pergi, kekuatan mereka itu dilihat seperti kekuatan satu state. Seorang Mark Zuckerberg itu menguasai lini medsos itu sangat banyak ya, dari Facebook, WhatsApp,
dan lini medsos lainnya. Jadi itu sehingga itu apa ya, menyebabkan keseimbangan di dalam dunia global itu tidak lagi dikuasai oleh state, tapi juga oleh individu-individu tadi. Nah, yang kedua itu pola-pola demografis. Kita saksikan hari ini bahwa secara tidak sengaja atau secara desain, bisa juga by nature, bahwa sebaran-sebaran demografis ini sudah masuk bahkan ke ruang-ruang komunal kita gitu. Pola-pola demografis ini menyebabkan ada satu gap gitu, ada satu ketidakseimbangan bahwa yang datang di tempat kita itu lebih berjaya, lebih menguasai, lebih memiliki banyak hal ketimbang kita yang menerima mereka gitu. Itu yang terjadi. Terus yang berikutnya itu penyebaran kekuatan. Penyebaran kekuatan ini tadi sudah disinggung oleh Bang Loren juga, agen globalis. Agen global. Ya, agen global ini apa ya? Agen global ini dalam bentuknya yang paling kreatif ya. Dalam bentuknya yang paling kreatif, bahkan kita sendiri itu sudah tidak bisa mendikte kualitas penyebaran kekuatan ini. Dan kita anggap itu satu kebutuhan kita hari ini gitu, di dalam dunia yang serba terbuka. K-pop itu penyebaran kekuatan baru yang dilancarkan oleh Korea Selatan untuk mendominasi budaya di Asia Tenggara, misalkan begitu. Film-film India itu satu dominasi baru itu dari negara Asia Tengah gitu untuk memberikan keseimbangan lain supaya masyarakat Asia Tenggara itu juga memahami gitu. Ada kekuatan lain. Ya. Nah, kalau hubungan pangan Kalau hubungan pangan dan segala macam itu kita sudah tahu ya, karena populasi, kemudian ada ancaman terhadap keinginan kita mendapatkan pangan, air dan segala macam. Nah, ini juga data intelijen dari Global Gulf Defense and Security. Nah, dari ancaman megatrend yang saya sebutkan tadi, dampaknya terhadap hankam di dalam negeri. Kira-kira begitu. Ini ada ancaman megatrend, terus ada dampak hankam di dalam negeri. Dan ini terjadi, dan inilah yang sekarang hari ini segmen-segmen inilah sebenarnya yang menjadi ruang-ruang diskusi kita hari ini, yang menjadi ruang-ruang polemik kita hari ini, yang memisahkan antara kita soal kita ini cukup nasionalis atau pendukung globalis, kita ini asing, atau kita ini orang yang membela kepentingan nasional. Nah, dari itu semua, ini saya sampaikan nih, wajah perang generasi keempat. Jadi, yang paling menjadi ancaman itu sebenarnya perang hibrida. Perang hibrida itu apa ya? Perang hibrida itu perang majemuk, perang di zona abu-abu gitu. Jadi sebenarnya perang hibrida ini tujuannya itu sebenarnya tujuan militer, kontrol, penaklukan teritori, tapi menggunakan kekuatan non militer dan paramiliter. Contoh ya, perang Irak. Nah, perang Irak itu pemerintah Amerika Serikat itu menyewa pasukan bayaran yang namanya Blackwater. Jadi Blackwater itu melakukan operasi-operasi non militer dan paramiliter ya untuk penaklukan dan kontrol terhadap wilayah-wilayah Irak sebelum pasukan militer Amerika yang sesungguhnya masuk ke negara itu. Nah, ini kita bisa mengimajinasikan ini gitu ke negara kita sendiri. Jadi perang hibrida ini kamuflase ya kepentingan militer terhadap teritori, tetapi dia tidak menggunakan cara-cara militer konvensional gitu, mobilisasi pasukan, kemudian ancaman langsung, kemudian menembakkan rudal, tidak begitu.
Nah, perang hibrida ini dalam prakteknya yang paling kecil itu memanfaatkan proksi. Kita tahu betul ya, kalau kita ikat kenyataan perang hibrida ini di dalam negara kita sudah bisa menerka pendekatan proksi yang dilakukan oleh gitu ya, ancaman megatrend di dalam negeri, ya, kira-kira begitu. Nah, perang generasi keempat itu juga ada ancaman ideologi. Ancaman ideologi yang paling besar ancaman terbesar ideologi itu adalah menggiring kita supaya tidak memiliki ideologi, bukan penetrasi ideologi baru. Nah, itu ancaman perang generasi keempat. Kira-kira begitu. Saya lanjutkan terakhir. Terakhir, saya ingin memberikan rekomendasi terhadap tadi. Pertama itu, rekonstruksi kebangsaan di 4.0 ini punya syarat gitu. Syarat yang pertama adalah kita tidak boleh lupa pada suasana kebatinan rakyat. Karena apa? Karena rekonstruksi itu mengandung maksud adaptif supaya masalah masyarakat itu diselesaikan dulu. Baru ya, integrasi atau persatuan dalam momentum kebangsaan itu bisa dijamin. Yang berikutnya itu rekrutmen dan regenerasi kepemimpinan. Saya tidak bicara rekrutmen dan regenerasi kepemimpinan nasional karena itu memang kompleks, karena itu satu perpolitikan yang kompleks, tapi kita bicara di daerah. Saya merekomendasikan partai politik berhentilah merekrut ya calon-calon kepala daerah yang sebenarnya tidak memiliki kompetensi untuk menjadi kepala daerah. Partai politik itu harus memastikan regenerasi kepemimpinan di daerah. Supaya apa? Supaya rekonstruksi itu tetap berjalan. Supaya rekonstruksi itu tetap berjalan. Karena persoalan masyarakat itu semakin kompleks tantangannya gitu. Proses adaptasi itu semakin menuntut cara-cara kepemimpinan yang memang canggih. Karena apa? Karena tantangan adaptasi, karena tantangan rekonstruksi itu masa depan, bukan mundur ke belakang. Jadi kita tidak bisa lagi itu, partai politik itu tidak bisa lagi merekrut mereka-mereka yang tidak memiliki kemampuan masa depan, mereka-mereka yang tidak memiliki kapasitas masa depan. Karena apa? Karena mereka akan gagal itu mengkonstruksi kebangsaan. 4.0 itu kan maksudnya masa depan. Nah, yang terakhir yang selalu menjadi pekerjaan besar itu karakter building, pembangunan karakter. Ya. Pembangunan karakter ini kan hanya diselipkan sedikit gitu di dalam program-program pemerintah, padahal ini pokok. Dan ini hanya dititipkan di satu unit kecil yang namanya Kesbangpol. Dan itu kegiatannya hanya pertemuan-pertemuan biasa. Jadi ada satu syarat-syarat gitu, syarat-syarat yang harus kita penuhi. Tapi ini saya bilang rekomendasi gitu. Kalau rekonstruksi kebangsaan itu kepengen tetap dinamis. Jadi kita jangan hanya bicara perpecahan gitu. Jangan hanya bahwa NKRI ini bisa terjadi disintegrasi, tidak hanya soal itu gitu. Tapi syarat-syarat dasarnya belum kita penuhi. Saya pikir begitu, Om Ridho. Saya pikir sudah banyak poinnya. Terima kasih. Siap. Mantap. Luar biasa. Saya sampai terkesima melihat pemaparannya. Ternyata PowerPoint-nya saya banyak mendapatkan poin. Ada beberapa kesesuaian dengan pembicara kita yang lainnya, diantaranya soal
pemantapan karakter. Tadi juga sudah disinggung oleh Bang Irwan. Kemudian soal aksi globalis, ada kesesuaian juga dengan Bung Loren tadi. Saya pikir pemantik dari Bung Irang ini ada beberapa hal yang masih belum tuntas kalau tidak bisa kita sandingkan dengan pemantik lainnya nih. Jadi antar pemantik nih biar terjadi sinkronisasi gagasan. Saya coba panggil Bang Irwan. Ini soal birokrasi terutama di hanya setingkat Kesbangpol yang disampaikan Bung Irang ini gimana nih? Silakan Bang Irwan. Nah, baik. Terima kasih luar biasa Bang Irang. Ini perlu diskusi panjang kita nih. Pak Wali, Pak Wakil, Pak Wali pula belum. Bangga lah punya Bang Irang di sini. Jadi itu tadi. Nah, oke, sementara saya sampaikan dulu ada baru masuk ini Mas Bambang Widianto. Ini ada tokoh partai. Tadi juga nanti mungkin bisa disambut soal berhentilah kata Bung Irang untuk memproduksi calon-calon kandidat yang tidak kompeten. Jadi parpol disuruh berhenti. Ini gimana nih? Lanjut, Pak Irwan. nah ya. Jadi persoalan-persoalan bangsa hari ini memang paradigma pemerintahan harus sudah mulai sedikit-sedikit, pemerintahan yang campur tangan itu harus sudah kita sedikit-sedikit tinggalkanlah. Kita mencoba bagaimana pemerintahan yang memfasilitasi, membuka ruang seluas-luasnya untuk masyarakat sipil atau yang lainnya bisa berperan secara seimbang. Artinya pemerintah harus lebih terbuka dalam hal ini. Nah, saya sepakat itu. Artinya Kesbangpol 5 tidak bisa menjawab persoalan pembangunan karakter. Ini ada hal yang paling mendasar. Ini tugas kita semua. Nah, kebetulan Bang Irang, ini ada persoalan serius di negeri ini, apalagi di masa COVID ini. Kebetulan saya ini ketua tim pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Tidak ada satupun ternyata di kampung dan kelurahan di Republik ini yang bebas dari narkoba. Nah, ini persoalan bangsa. Ini yang serius yang harus ada aksi nyata dari kita semua. Nah, ini tidak bisa hanya BNN, polisi, TNI. Karena ini masuk extraordinary crime termasuk korupsi. Tentunya itu. Pemerintah harus jujur sekarang. Anak-anak milenial ini butuh teladan, butuh contoh dari para leadernya. Kalau mereka dibohongi, maka jangan salahkan ketika mereka juga artinya tidak peduli dengan kondisi bangsa. Nah, berkenaan seperti narkoba ini, maka karena dia merupakan kejahatan luar biasa, maka harus aksinya termasuk yang lain-lain seperti korupsi harus juga dengan hal-hal atau tindakan-tindakan yang luar biasa. Kita semua harus berada di garis terdepan secara bersama-sama mengatasi ini. Nah, saya setuju Bang Irang. Udah saatnya lah pemerintah udah menggeser lah paradigma yang terlalu campur tangan. Coba membagi habislah pekerjaan ini dengan komunitas stakeholder yang ada. Gitu, Mas Ridho. Siap, Bang Irwan. Terima kasih. Saya coba sapa Mas Bambang. Bisa berkontribusi gagasannya, Mas? Belum bisa masuk. Oke, soal global tadi, elit global yang banyak bermain di tingkat lokal, kemudian penjabaran Bung Irang tadi soal proxy war dan lain-lain. Bung Irang lebih kepada tidak melihat kepada perpecahannya, berarti lebih menyoroti soal kondisi global. Saya coba hubungkan kembali dengan Bung Loren. Bang Loren, halo? Ya, halo. Ya. Gimana soal tanggapan Bung Irang tadi nih? Paling tidak kan Bung Loren sudah masuk ke dalam jejaring
Globalistik ya. perwakilan orang Eropa yang ada di Indonesia. Tapi bukan berarti. Tadi yang menarik itu Belanda masih jauh kalau dibilang kan. Iya. Sekarang Belanda udah sama Bang Ireng, Bang Loren. Iya. Silakan Bung Loren. Artinya saya ingin meng-highlight bahwa kita tidak bisa lepas dari pengaruh global. Nah, yang dibutuhkan saat ini adalah integritas. Oleh karena itu, kita yang bisa menakar, kita bekerja untuk siapa, kita melakukan sesuatu untuk apa, dan apa dampaknya bagi kita sebagai personal Indonesia gitu. Saya yakin juga pergumulan ini ada di Bang Herman, ada di Bang Ireng dan lain-lain. Karena begini, ketika kita dibawa dalam kancah prinsip-prinsip universal, itu kan pasti mengglobal tuh, public domain dia. Ketika dia public domain, maka sudah dianggap sesuai dengan semua budaya dan lain-lain di negara-negara tersebut. Nah, filternya adalah di kitanya. Jadi diperlukan sebuah komitmen, sebuah integritas bahwa apapun yang kita lakukan yang terbaik untuk Indonesia, yang terbaik untuk masyarakat, itu saja. Bukan berarti bahwa ketika kita menjadi agen global dan lain-lain, kita tidak mampu memfilter gitu. Justru kita yang harus memfilter. Nah, ini juga yang menarik karena saya yakin rekonstruksi negara ini juga tidak bisa lepas dari bergandengan tangan dengan bangsa-bangsa lainnya. Nah, civil society dan lain-lain itu juga tidak bisa hanya hidup sendirian. Dia harus membawa dengan komunitas, dia harus membawa pesan-pesan yang universal itu. Demikian, Bung Ido. Jadi kuncinya ada di kita masing-masingnya. Siap, siap. Bang Loren, terima kasih. Bang Herma, nampaknya ngomong ini. Silakan Bang Herma. Ya, makasih Kang Ridho. Jadi kalau saya lihat tadi kan dari apa yang disampaikan oleh Pak Wakil ya, insya Allah jadi Pak Wali. Kecemasan kita tuh sama ya sekarang ini. Tadi soal narkoba, tapi kalau mau diperluas juga kecemasan kolektif kita tuh ya, itu kan terhadap hidup kita ini sebenarnya masih bisa disediakan nggak sih, masih bisa jalan nggak sih dengan daya dukung dan daya tampung bumi yang ada sekarang gitu. Ketersediaan atau daya dukung bumi tadi Bung Ireng sudah menyebut soal pangan, energi dan air itu akan jadi pemicu juga perang, karena Timur Tengah itu ada pendekatan antropologi politik menyebut sebenarnya bukan cuma minyak ininya pemicunya, tapi adalah perebutan terhadap akses sumber daya air, karena kita tahu Timur Tengah itu masih sangat sedikit sumber daya air, belum lagi kita bicara soal pangan. Nah, itu soal daya dukung bumi. Kemudian kesenjangan ekonomi ya, itu kita rasakan baik antar negara, antar wilayah, kalau mau lebih spesifik antar aktor, antar entitas, juga antar sektor. Kita masih kadang dulu ya, tapi sekarang mungkin sudah mulai udah ada upaya adaptif tadi. Dulu kita sering mempertentangkan tuh sosial ekonomi dengan ekologi. Ekonomi itu kayaknya tidak pernah ketemu dengan ekologi. Ekologi mungkin cukup dekat dengan sosial, tapi sosial dengan ekonomi itu sesuatu yang dalam posisi diametral, susah ketemu gitu. Tapi sekarang sudah mulai itu. Kemudian tadi juga soal konflik ideologi misalnya. Nah, ini saya kira ini hal-hal yang harus menjadi concern di soal kepemimpinan. Nah, tadi juga muncul di Bung Loren dan Bung Ireng sama Bang Irwan ya. Nah, kepemimpinan itu intinya apa sih? Dia bukan kewajiban. Kalau kewajiban kan sifatnya hanya ingin kita sudah disumpah sebagai pemimpin misalnya, Bang Irwan misalnya disumpah sebagai wakil, menjalankan fungsi kepemimpinan itu harusnya berubah, bukan hanya kewajiban, tapi juga menjadi sebuah tanggung jawab. Ada persoalan etik di situ gitu. Nah, tadi juga singgung soal leadership, kepemimpinan.
kepemimpinan itu sekarang juga harusnya berubah. Tidak tadi sudah disebut oleh Bang Irwan, tidak the whole thing itu hanya dipegang oleh tangan satu orang. Karena itu kita akan kembali ke politik yang sangat sangat jadi tangan besi begitu. Dia harus kepemimpinan itu harus mendistribusikan tugas-tugas persoalan-persoalan itu kepada para pemangku kepentingan, kita sebut stakeholder gitu. Nah, berubah dia jadi dari leadership yang itu yang sering muncul sekarang oleh media itu tanggung jawabnya kawan-kawan Bang Ridho tuh jadinya politik pencitraan jadinya kan. Itu harusnya sudah muncul kesadaran baru di publik untuk tidak mudah terjebak sama pencitraan-pencitraan yang sangat kamuflase itu gitu. Harus berubah menjadi sebuah pendekatan partnership, kemitraan. Dan itu kan kalau kita lihat di tujuan pembangunan berkelanjutan sekarang ada 17 tujuan itu, tujuan terakhir itu adalah soal kemitraan global. Nah, kemitraan global itu yang tadi dibilang sama Bang Loren, itu harus menjadi proses global to lokal, lokal to global itu sekarang sudah timeless, tidak ada batas waktu gitu. Kejadian hari ini di Pontianak, banjir hari ini Pontianak itu akan jadi berita diketahui oleh saudara-saudara kita di tempat lain, di benua yang lain gitu. Nah, itu saya kira soal kepemimpinan itu perlu, saya punya concern di situ. Saya sepakat dengan Bung Iren bahwa itu jangan cuman menjadi hak eksklusifnya partai politik. Ini juga sekaligus pesan kepada teman-teman di partai untuk tidak dalam posisi kalau masih punya sikap sombong, arogan bahwa hanya partai politik sebagai salah satunya sumber rekrutmen pemimpin. Fakta hari ini jelas, fakta empirik hari ini sudah jelas menegasikan itu. Gitu. Ada sangat banyak kepemimpinan yang gagal, yang dalam proses penyelenggaraan negara, penyelenggaraan daerah, kita hari ini itu kembali ke tujuan kita bernegara tadi, yang dibilang Bung Hatta, merdeka itu hanya awal dan kita ujungnya adalah membahagiakan dan mensejahterakan. Pertanyaannya, pemimpin politik kita mana yang sudah membawa nafas kebahagiaan dan semangat kesejahteraan yang kita bisa jadikan contoh praktek-praktek yang nyata dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara hari ini. Nah, menurut saya kepemimpinan itu jadinya adalah semacam kompas untuk meyakinkan kita semua bahwa pembagian tanggung jawab tadi merupakan keperluan untuk keselamatan kita bersama. Kalau ibarat kita berlayar ke samudra dengan satu perahu yang sama. Jadi kita semua harus menjaga, tidak boleh ada yang di depan, tapi ada juga yang harus menjaga keseimbangan kapal, memastikan kapal tidak bocor, memastikan kalau ada air yang masuk kita keluarkan, dan memastikan layar tetap berkembang. Saya kira proses-proses seperti itu yang harus kita bangun. Nah, jadi antara pilar sosial, ekonomi, lingkungan itu tidak boleh lepas satu sama lain. Pilar state actor, aktor negara juga harus membuka ruang partisipasi, dan bukan partisipasi yang dimobilisasi ya, tapi partisipasi yang genuine yang muncul dari kesadaran etik kita sebagai bagian shareholder, sebagai pemegang saham dari Republik ini. Gitu. Saya kira itu, Kang Ridho. Terima kasih. Ya, Bang Helma, terima kasih Bang Helma pemaparannya. Oke, ini ada dari pemantik Bung Ireng tadi soal rekrutmen. Berhentilah partai politik untuk merekrut orang-orang yang tidak kompeten. Ini sudah hadir di forum kita, Mas Bambang. Mas Bambang, Assalamualaikum. Halo? Halo. Ya, silakan Mas. Ini seru, maaf terlambat. Kita kasih slot untuk Mas nih. Jadi maaf. ada dari pemantik kita. Silakan Mas, lanjut. Ya, makasih Mas Ridho. Mohon maaf telat nyampenya ini. Telat buka WA tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian.
yang hampir Waalaikumsalam. semuanya sudah saya kenal. Tokoh-tokoh muda, tokoh-tokoh hebat. Tokoh-tokoh muda di zamannya, sekarang udah nggak muda lagi. Mungkin udah di atas 40 kayak sekarang kan. Menurut ukuran PBB kita masih muda, Mas. Pemuda itu sampai umur 64 kalau menurut definisi PBB. Nah, sampean masih muda. Coba karena kita di Indonesia ada undang-undang Oh gitu ya. kepemudaan. Gitu, Mas. Oke. Yang penting jangan istirahat untuk nyakat. Nah, itu ya. Iya, bagaimana? Artinya kita pernah muda lah ya, Mas ya. Oh ya, pernah muda. Dan kita kenalnya pada masih muda dulu, Mas. Oke, lanjut Mas. Memang benar, rekrutmen kepemimpinan itu dimulai dari partai politik karena regulasinya kan begitu. Bisa juga slot independen. Cuma memang yang saya alami, saya lihat, saya analisa sekarang ini, pola rekrutmen atau sesi kita untuk mencari pemimpin itu sangat mahal. Dan itu faktanya. Jadi banyak para bandar, kalau dulu bandar memodali politikus, sekarang politikus ini dari bandar gitu. Bahkan ada politikus jadi bandar gitu. Jadi banyak pemimpin itu mau jadi pemimpin atau membeli kursi untuk menjadi pemimpin itu ya tujuannya ekonomi. Ini fakta yang kita bisa lihat dan kita nggak boleh sebagai orang yang pernah muda, kita nggak boleh tutup mata dan faktanya memang kebanyakan seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita mencari pemimpin yang baik kan gitu? Cilakanya orang-orang baik itu nggak punya uang, Mas Ridho dan teman-teman. Itu cilakanya. Iya. Jadi ya harus ada bandar atau orang gila yang mau menjadikan orang baik itu menjadi pemimpin. Ketemu memang, ketemu. Ada beberapa tempat kita ketemu, sangat bangga kita dengan cara dia memimpin. Cuma untuk menaikkan level atau grade-nya kepemimpinan lebih tinggi, problemnya sama, Mas Ridho. Uang. Karena biaya politik di Indonesia ini sangat mahal. Itu Bang Irwan itu mau jadi calon wali kota nanti, itu mau pingsan. Lihat aja lah nanti. Karena dia nggak punya duit. Dia orang baik. Iya, benar. Dia orang baik. Saya kenal dia orang baik. Tapi untuk menjadi pemimpin, nggak cukup hanya orang baik. Harus didukung oleh uang. Nah, uang itu bisa membeli partai. Mohon maaf, bahkan bisa membeli suara. Nah, kita yang masih waras ini yang harus berpikir gimana sih harusnya regulasi supaya kita menemukan pemimpin-pemimpin yang baik kan gitu. Nah, regulasi itu yang buat Presiden dan DPR, regulasi tertinggi ya dalam undang-undang dasar udahlah, gak usah kita pikirkan lah itu. Agak sulit memang merubahnya. Nah, artinya apa? Untuk mencapai keinginan kita yang ideal itu, lebih mudahnya memang menjadikan orang baik menjadi presiden. Karena dia nanti yang merubah ini semua. Cuma problemnya tetap balik lagi situ. Uang. Mohon maaf lah. Hari ini saya melihat level kepemimpinan yang hampir bertaraf nasional, yang baik itu Anies Baswedan. Untuk menjadikan dia seorang presiden, mahal. Harus punya duit minimal 2 triliun. Duit siapa itu? Nggak bisa kita minta duit Akiditio. Karena nggak ada duitnya. Ya harusnya kita patungan lagi. Patungan lagi siapa yang mau patungan? Agak repot memang. Jadi bolak-balik ke situ Mas Ridho. Makanya kita minta ke kawan-kawan ini yang idealis, yang punya pemikiran, cari banyak-banyak duit, jadikan orang baik pemimpin, atau memang kalau dia yang memang baik, jadi pemimpin. Parpol ini sebenarnya ada 1-2 parpol yang masih idealis, ada, tapi tidak banyak. Cuma kalau kita dengar ada kami partai non mahar, tanpa mahar kata, saya sih ketawa ya, karena kawan saya banyak maju eksekutif, jadi di belakang dia bisa aku tanpa mahar, aku di 4-nya kak, paham lah gitu itu kan. Coba ya kita berharap lah
kita berharap ke depan ada regulasi yang merubah, terutama regulasi tentang suksesi atau politik di Indonesia ini supaya murah, karena memang saya lihat sekarang ini apalagi yang digadang-gadang presiden threshold 20%, pilkada juga begitu. Itu memang salah satu aturan yang membuat orang-orang baik tidak bisa jadi pemimpin. Coba bayangkan kalau yang memilih itu DPRD, ini saya sering diskusi sama teman-teman, kita kembalikan kepada pasal 4 Pancasila gitu, permusyawaratan perwakilan. Tidak seperti sekarang, orang gila pun suaranya sama dengan Profesor Megawati kan gitu. Walaupun dia profesor, tapi sama orang gila yang punya hak suara sama suaranya kan. Jadi aneh. Kalau kita kembali ke pasal 4 itu, setiap orang itu berhak untuk dipilih dan memilih. Misalnya nanti 2024 ada pilkada gubernur, Mas Ridho mau maju aja daftar dan harus diterima. Tidak harus diusulkan partai, tidak harus membawa suara sekian ribu KTP, itu nggak perlu. Nanti yang milih DPRD provinsi yang 65 orang, pendaftarnya 2.000, ya 2.000 yang mendaftar. Nah, tinggal bagaimana cara memilihnya supaya anggota dewan itu tidak dipantau atau tidak disetir oleh partai politik. Jadi dia bisa bebas memilih. Jadi nggak serta-merta orang berduit itu. Nanti kalau saya DPRD provinsi, Mas Ridho, kalau Mas Ridho yang nyalon, pasti saya coblos itu. Kawan-kawan saya pasti, ini kasih nih, orang gila nih, cocok nih kawan sama kita. Gitu. Kira-kira gitu Mas Ridho. Walaupun Partai Umat nanti dukung Pak Nurtan misalnya, bukan Pak Muji sih nggak mungkin lah. Kan gitu. Tapi saya tetap milih Mas Ridho daripada Pak Nurtan, karena saya tahu. Saya enak ngomong, Mas Ridho jangan itu pagar tuh, nggak usah dibetulkan lagi. Cukup, sudah bagus itu. Nggak usah dibongkar-bongkar lagi. Ini tiap gubernur ganti pagar kantor apa cerita? Cornelis bangun pagar, Miji bangun kabar, nanti pagar, nanti Mas Ridho bangun pagar lagi, habis gitu buat pagar terus. Kira-kira gitu Mas Ridho. Jadi sebenarnya regulasi kita lah yang menjebak kita sendiri. Kita tidak bisa mendapat kepemimpinan yang baik di negara ini. Karena regulasi khususnya untuk politik kita ini sangat mahal sekali. Nanti mudah-mudahan Bang Irwan itu dapat harta karun lah, bisa maju wali kota dengan duit banyak. Kalau sekarang ini susah Bang Irwan, aduh. Kira-kira begitu Mas Ridho pandangan saya, tapi jaminlah kalau Partai Umat kami pasti masukkan ke dewan lah, karena partai ini kan ke dewan ya, ke provinsi, ke legislasi, pasti orang-orang gila lah. Nanti eksekutif akid lah ketemu kami nanti di kantor dewan, sakit. Itu kursi ada bisa terbang itu nanti. Makasih Mas Ridho dan teman-teman, mohon maaf atas kata-kata saya yang memang gini gaya saya, ya sering dimuji orang karena ya pergi sering belajar RP lah saya, sering diserang lah saya. Makasih Mas Ridho. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Mas Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, langsung menuju sasaran. Ya, bicara soal regulasi tadi yang dipaparkan Mas Bambang, ya misalnya melalui DPRD, itu memang regulasi kita ini setengah-setengah. Contohnya gubernur itu kan perwakilan pemerintah pusat di daerah, tetapi harus dicoblos juga, padahal tidak memiliki wilayah, karena wilayahnya sudah dikuasai sama bupati, para bupati, sama para wali kota. Ya harusnya memang dipilih sama DPRD saja. Tapi itu lagi-lagi kita harus tunduk dan taat pada aturan yang sudah ada sekarang. Paling tidak apa yang disampaikan Mas Bambang tadi cukup mencerahkan. Ada sedikit real ya, ada pernyataan real bahwa apa yang dipaparkan Bung Irang soal kepemimpinan itu yang harus dihentikan, yang tidak kredibel, tetapi lagi-lagi kita terbentur dengan kandidat yang memiliki uang justru yang bisa melaju. Ada dari partisipan yang mau bertanya, silahkan kita kasih slot, bisa angkat tangan langsung. Bung Deki,
Ada yang mau disampaikan, Bung Deki? Silakan. Bung Deki. Atau Pak Nur Said nampaknya. Daeng Nur Said. Nah, ini Pak Daeng. Halo Pak Daeng. Pak Daeng Nur Said. Ada beberapa yang perlu kita cross check nih soal tindak lanjut dari pemantik, terutama dari Bang Herma tadi.